Oke, jadi kita punya pelajaran berjudul 30 years old, 30 tahun. Jadi apa artinya 30 tahun atau kenapa kita mau cari tahu tentang 30 tahun? Well, 30 tahun ini adalah angka yang penting dan ada hubungan dengan Tuhan Yesus tentu saja. Jadi mari kita mulai di Lukas 3 ayat 22 dan 23. Waktu Tuhan Yesus dibaptis di sungai Jordan, kita tahu Roh Kudus turun dari surga seperti burung merpati, dan terdengar suara dari surga, suara Bapa, yang mengatakan mengenai anaknya, "Inilah anakku yang kukasihi." Ya, ini peristiwa Tuhan Yesus dibaptis Yohanes di sungai Jordan. Dan di ayat 23 dikatakan Tuhan Yesus umurnya 30 tahun. Artinya Tuhan Yesus dibaptis waktu dia umur 30. Jadi pertanyaannya, apa significance-nya daripada Tuhan Yesus umur 30 atau nggak ada pentingnya kebetulan aja umur 30? Kenapa Tuhan Yesus dibaptisnya umur 30? Di Manuscript Releases Volume 4 dikatakan, waktu Tuhan Yesus mulai dia punya public ministry, dia umurnya 30. Artinya 30 tahun ini yang waktu Tuhan Yesus dibaptis ada hubungan dengan dia mulai dia punya public ministry. Kenapa umur 30 penting atau kenapa angka 30 penting? Kita lihat di Kejadian 41-46, Yusuf waktu dia ditawan di Mesir. Pertamanya dia dijual menjadi seorang budak, lalu dia masuk penjara. Lalu kita tahu ceritanya dia keluar dari penjara berdasarkan mimpi yang dia sudah ungkapkan kepada salah satu orang di penjara. Dan oleh sebab itu dia diangkat menjadi orang kedua daripada Firaun atau tangan kanannya Firaun. Dan waktu dia berdiri di istana Firaun di Mesir sebagai orang kedua di Mesir, dia umurnya 30. Artinya boleh dikatakan Yusuf punya public ministry di Mesir mulainya waktu dia umur 30. Lalu di buku Bilangan 4 ayat 3, orang-orang yang melayani di The Tabernacle of Congregation atau The Sanctuary, paling kurang mereka umurnya umur 30. Jadi nggak bisa mereka melayani di Sanctuary kalau belum mencapai usia 30. Artinya mereka punya public ministry yaitu melayani di Sanctuary mulainya waktu mereka umur 30. Lalu Raja Daud di 2 Samuel 5 ayat 4 dikatakan waktu dia mulai menjadi raja, dia umur 30 juga. Artinya dia punya public ministry sebagai raja mulainya waktu dia umur 30. Jadi kita bisa lihat bahwa umur 30 ini adalah umur di mana seseorang masuk ke dalam dia punya public ministry. Seperti si Yusuf, orang-orang yang bekerja di Tabernacle, dan Raja Daud, 3 contohnya. Dan Tuhan Yesus juga mulai public ministry-nya umur 30. Artinya Tuhan Yesus waktu dia mulai dia punya public ministry umur 30, waktu dibaptis kita tahu Roh Kudus turun dari surga, dan kita akan lihat apa artinya Roh Kudus turun dari surga untuk mulai dia punya ministry, kan? Untuk mulai dia punya ministry. Dan pekerjaan Tuhan Yesus dalam dia punya public ministry mulai dengan dia menyembuhkan orang sakit, memberikan pengharapan bagi orang yang tidak berpengharapan, dan mulai mengabarkan Injil kepada orang-orang miskin. Inilah pekerjaan public ministry-nya yang dimulai di saat dia berumur 30 tahun, dan public ministry-nya mulai dengan dia dibaptis dan dicurahkan Roh Kuduslah dari surga waktu Bapaknya mengatakan mengenai dia bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. Oke, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus dibaptis umur 30. Sekarang kita mau ke nubuatan buku Daniel chapter 9 untuk melihat tentang Tuhan Yesus punya baptisan di sungai Jordan waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di Daniel 9, inilah bagian daripada nubuatan jangka waktu 2300 tahun.
Kita mulai di ayat 24 dikatakan 70 minggu di cut off. Kita tahu di cut off-nya dari 2300 di Daniel 8 ayat 14. Dan 70 minggu itu sama dengan 70 minggu kali 7, karena satu minggu terdiri dari 7 hari, sehingga 70 minggu itu harus dikalikan 7, karena satu minggu terdiri dari 7 hari. Artinya 70 minggu itu jumlahnya 490 hari. Dan kita tahu Ezekiel 4 ayat 6 mengatakan bahwa dalam hal nubuatan satu hari sama dengan 1 tahun. Artinya 70 minggu ini sebenarnya adalah 490 tahun, okay? Dan apa yang terjadi di dalam jangka waktu 70 minggu ini? Salah satu peristiwa yang terjadi di dalam 70 minggu ini yang diungkapkan di Daniel 9 ayat 24 adalah to anoint the most holy. Untuk mengurapi yang maha kudus. Kata anoint adalah masyak, bahasa Ibraninya. Dan salah satu artinya ialah untuk mengoles dengan minyak. Artinya untuk mengoles dengan minyak yang maha kudus. Dan inilah peristiwa yang terjadi di dalam jangka waktu 490 tahun atau 70 minggu ini ya. Dan salah satu kata lain daripada anoint adalah consecrate atau mengabdikan diri untuk melakukan sesuatu di mana dia mengabdikan diri ya. Artinya ada yang mengabdikan dirinya dengan dioleskan kepadanya minyak. Dan itulah peristiwa yang akan terjadi atau sudah terjadi di dalam jangka waktu 70 minggu. Jadi kita mau ke Keluaran 28 ayat 41 untuk melihat kata anoint ini, yaitu masyak. Kita lihat kata ini di Keluaran 28:41 dikatakan, yang akan di-anoint atau dioles dengan minyak, di mana orang itu mengabdikan dirinya, ialah Harun, brothernya Musa, dan anak-anaknya Harun. Dan kita tahu Harun adalah seorang imam besar yang bekerja di dalam sanctuary bersama-sama dengan kedua anaknya. Dan mereka perlu di-anoint dan mereka juga di-consecrate. Nah, ini kata consecrate tadi adalah salah satu arti daripada anoint kan. Jadi yang di-anoint adalah Harun, dan kita tahu Harun adalah imam besar yang melambangkan Kristus sebagai imam besar kita kan, sebagai kita punya imam besar. Dan di Lukas 4 ayat 18 dan 21, Tuhan Yesus waktu ke Nazaret, dan Nazaret ini adalah kota di mana Tuhan Yesus dibesarkan kan. Dan dia kembali ke kota Nazaret, lalu pada hari Sabat dia berdiri di depan dan membuka gulungan kitab suci, dan dia baca dari buku Yesaya 61 ayat 1. Dan dicatat oleh Lukas di Lukas 4 ayat 18. Dan saya hanya mau ambil ayat 21-nya ya. Dikatakan, "The Spirit of the Lord is upon me." Karena dia telah mengurapi aku. Nah, ini kata anoint ini adalah bahasa Grekanya ialah untuk mengoles dengan minyak, sama kan? Walaupun bahasa Greka tapi artinya sama dengan masyak tadi. Artinya ini bicara tentang me. The Spirit of Lord is upon me. Dan me inilah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baca nubuatan tentang dirinya. Jadi inilah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, hari ini atau hari Sabat itu waktu dia sedang baca, firman Tuhan atau kitab suci digenapi di telingamu. Artinya kamu sedang mendengar nubuatan digenap mengenai aku. Artinya waktu Tuhan Yesus bilang, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." Dia bicara tentang anoint, dan anoint tadi dioles dengan minyak, dan kita tahu minyak melambangkan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus di-anoint waktu dia dibaptis. Dan kita tahu dia umur 30 waktu dibaptis. Artinya Tuhan Yesus menggenapi buku Yesaya 61 waktu dia baca mengenai dirinya, dan dirinya lah yang selama ini dinanti-nantikan sementara orang Israel masih menunggu kedatangannya.
Dan kita tahu mereka marah dan mau bunuh dia dan dorong dia di jurang kan, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Jadi Tuhan Yesus bilang dia menggenapi nubuatan ini yang berbicara tentang dirinya waktu dia di-anoint atau diurapi oleh Roh Kudus. Kita tahu seorang imam besar, contohnya Harun, diurapi dengan minyak yang melambangkan Roh Kudus, yang adalah lambang daripada Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus waktu dia dibaptis umur 30. Okay? Nah, lalu kita lanjut ke ayat 25. Daniel 9 ayat 25. Okay? Dikatakan di sini bahwa jangka waktu 70 minggu ini atau 490 tahun ini diawali dengan 7 minggu atau 49 tahun dan 62 minggu. Artinya 70 minggu dibagi 3 bagian. 7 minggu, 62 minggu, dan itu artinya 69 minggu dan sisanya 1 minggu. Dan waktu Tuhan Yesus yang artinya Messiah, Messiah ini artinya anointed, Mashiach. Sama kan, mirip-mirip katanya. Tadi Mashiach, sekarang Mashiach ya. Jadi Messiah artinya diurapi. Jadi ini bicara tentang Tuhan Yesus waktu dia dibaptis. Dan Tuhan Yesus dibaptisnya setelah 7 minggu dan 62 minggu. Artinya Tuhan Yesus dibaptis setelah berakhirnya 69 minggu. Artinya Tuhan Yesus dibaptis antara berakhirnya 69 minggu dan awalnya minggu ke-70. Nah sekarang pertanyaannya, tahun berapa itu? Tahun berapa Tuhan Yesus dibaptis? Well, untuk tahu tahun berapa Tuhan Yesus dibaptis, kita harus cari tahu kapan mulai 70 minggunya yang adalah bagian daripada 2300. Saya mau baca dari buku The Great Controversy halaman 326. Di paragraf ketiga dikatakan, di buku Ezra chapter ke-7 ada perintah yang kita bisa temukan. Dan itu kita bisa baca di ayat 12-26. Nah kita tahu bahwa ada 3 perintah. Mulai dengan Koresh, lalu Darius, lalu Artaxerxes. Nah ini logikanya. Dan logikanya akan dibilang di kutipan ini juga ya. Perintah itu lengkapnya waktu perintah ketiga diberikan. Kenapa? Karena kalau 2 perintah sudah lengkap, nggak perlu yang ketiga. Atau kalau 1 perintah sudah lengkap, nggak perlu kedua dan 3. Artinya, adanya perintah ketiga menunjukkan bahwa perintah pertama dan kedua belum lengkap untuk membangun kembali Yerusalem dan semuanya yang membuat dia menjadi satu bangsa yang independen lah boleh katakan ya. Jadi semua perintah itu ialah perintah yang ujung-ujungnya membuat mereka benar-benar menjadi bangsa. Maksudnya bangsa yang independen dalam hal ini. Dan itu hanya bisa lengkap setelah perintah ketiga. Makanya pertama si Kores belum lengkap. Darius belum lengkap. Belum lengkap mereka untuk menjadi satu bangsa kembali kalau perintah ketiga belum lengkap. Dan perintah ketiga ini diberikan oleh Raja Artaxerxes dari Persia dan jatuhnya pada tanggal 457 sebelum Masehi atau before Christ BC. 457 BC. Dan disitulah kita lihat di Daniel 9:25 dikatakan, ketahuilah dan mengertilah dari perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem sampai Tuhan Yesus dibaptis adalah 7 minggu dan 62 minggu. Artinya sejak tahun 457 hitung 69 minggu dan di akhir 69 minggu di situ Tuhan Yesus dibaptis dan disitulah Tuhan Yesus umurnya 30 tahun. Lalu ayat 26, 926 dikatakan, setelah 62 minggu, nah kita tahu setelah 62 minggu itu ialah setelah jangka waktu kedua dari jangka waktu 69 minggu. Karena 69 minggu itu terdiri dari 7 minggu dan 62 minggu. Artinya kalau setelah 62 minggu, artinya setelah Tuhan Yesus dibaptis, itu sisa 1 minggu.
Artinya di ayat 26, sekarang dia mau bicara tentang apa yang terjadi di minggu terakhir atau minggu ke-70. Apa yang terjadi di situ? Mesias atau Tuhan Yesus akan di-cut off. Nah, kata lain di-cut off adalah dibunuh. Artinya Tuhan Yesus matinya di dalam jangka waktu 1 minggu. Atau setelah 62 minggu. Atau setelah 69 minggu. Baik. Disitulah Tuhan Yesus akan mati. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus umur 30 waktu dia dibaptis, dan itu terjadinya setelah 62 minggu atau setelah 69 minggu atau setelah 483 tahun sejak tahun 457, dan dia umurnya 30, tahun berapa Tuhan Yesus lahir? Artinya untuk cari tahu dia lahirnya, kita harus hitung dari tahun di mana dia dibaptis. Nah, tahun berapa dia dibaptis pertanyaannya? Untuk tahu kapan dia dibaptis atau tahun berapa dia baptis, caranya hitung dari 457. Jadi dari 457 kita harus hitung 7 minggu atau 49 tahun. Lalu hitung 62 minggu, atau kita hitung 483 tahun dari 457, dan disitulah Tuhan Yesus dibaptis. Apapun tahunnya kita kurangi 30 tahun di saat dia dibaptis. Nah, tentu saja ini lebih gampang dimengerti kalau lihat dia punya chart ya, daripada cuma kalau ngomong begini. Jadi saya mau kasih tunjuk dia punya chart supaya kita bisa hitung dengan dia punya chart. Oke, jadi kita lihat di chart ini ya. Kita sudah tahu bahwa awal daripada 490 tahun atau 70 minggu, yang awal daripada 2300 tahun, Daniel 8:14, mulai tahun 457. Dan 7 minggu kemudian atau 49 tahun kemudian, yaitu 457 kurang 49, yaitu 408. Ini 7 minggu pertama. Lalu habis itu 62 minggu. Dan 62 minggu itu sama dengan 434 tahun. Artinya 434 tambah 49 adalah 483, yaitu 69 minggu. Jadi katakan setelah 69 minggu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oke, jadi di sini Tuhan Yesus matinya di 1 minggu ya. Tuhan Yesus matinya di 1 minggu ini di sini. Di sini Tuhan Yesus matinya. Artinya di sini Tuhan Yesus dibaptis. Nah, kalau kita hitung dari 457 tertarik 483 tahun dengan pengertian bahwa enggak ada tahun 0, enggak ada tahun 0. Karena nggak ada tahun 0, artinya 457, 456, 455, 454, 453, lalu 5, 4, 3, 2, 1, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada tahun 0. Artinya untuk tarik 483 tahun, berakhirnya di sini, yaitu tahun 27 AD, sesudah Masehi, India. Jadi Tuhan Yesus dibaptis tahun 27 AD dan dia umurnya 30. Dan kalau kita mundur 27 tahun, artinya kurangi 27 dari 30, artinya dia umur 3. Dia umur 3-nya di 1 BC. Karena nggak ada 0, harusnya ini 0. Karena nggak ada 0 jadi 1 BC. Jadi Tuhan Yesus umur 3, yaitu 27 dikurangi dari 30. Tuhan Yesus umur 3 di BC 1. Artinya BC 2 umur 2. BC 3 umur 1. Artinya Tuhan Yesus lahirnya BC 4. Jadi dia umur 1, 2, 3, 4, umur 30 di sini. Jadi Tuhan Yesus lahirnya tahun 4 BC. Karena dia dibaptisnya tahun 27 dan dia berumur 30. Dan dikatakan setelah 62 minggu adalah 1 minggu. Jadi kita harus kembali lagi ke kita punya ayat-ayat tadi, mau lihat dia punya ayat terakhir ya. Oke. Jadi untuk melihat apa yang terjadi di 1 minggu itu, yaitu Tuhan Yesus mati, kita ke ayat 27. Oke, dikatakan
di tengah minggu. Nah, kalau dibilang di tengah minggu itu ngomong tentang apa? Di tengah minggu itu ialah, kan ini 1 minggu terdiri dari 7 hari, itu 7 tahun, artinya 3,5 tahun, 3,5 tahun, dan di antara kedua 3,5 tahun adalah tengahnya. Dan karena ini 27 AD, dan kita tahu 27 AD ini musim gugur, artinya 28 AD gugur 1 tahun, 29 AD gugur 2 tahun, 30 AD gugur 3 tahun, tapi tambah setengah. Nah, dari gugur tahun 30 harus tambah 6 bulan karena setengah tahun. Dan 6 bulan itu adalah dari musim gugur tambah 6 bulan adalah musim semi tahun 31. Artinya Tuhan Yesus mati tahun 31 AD musim semi, dan kita tahu bahwa di Imamat 23 ayat 4 dan 5 kita lihat bahwa Tuhan Yesus Passover-nya itu kematiannya bulan pertama hari ke-14. Bulan pertama adalah bulan spring. Ini dia. Jadi Tuhan Yesus matinya di sini. Lalu sisa 3,5 minggunya ialah sampai 34 musim gugur. Dan kita tahu di sini Stefanus dilempari batu sampai mati. Di sini dia dilempari batu. Artinya dari 457 sampai ke Tuhan Yesus lahir, lalu kita tarik 30 tahun sampainya ke 27 AD. Di situ Tuhan Yesus dibaptis. Dia mulai dia punya public ministry. Kita sudah mengerti mengenai umur 30 kan? Kita sudah mengerti pentingnya umur 30. Lalu di dalam 1 minggu, yaitu setelah 69 minggu, Tuhan Yesus mati di tengah minggu 31 AD musim semi. Dan 3,5-nya setelah itu Stefanus dilempari batu. Baik. Itulah dia punya chart daripada waktu Tuhan Yesus umur 30. Kita bisa tahu tahun berapa dia dibaptis, kita bisa tahu tahun berapa Tuhan Yesus mati, musim apa, dan kita tahu tahun berapa Tuhan Yesus lahir dalam jangka waktu 70 minggu itu. Oke, jadi sekarang saya mau lihat di sini ya. Daniel 9:27 dikatakan di tengah minggu dia akan menyebabkan korban-korban dan oblation ini atau ceremonial law berakhir. Kenapa? Karena ceremonial law itu adalah bayang-bayang yang menunjukkan kepada Tuhan Yesus punya keimamatan sebagai imam besar, sanctuary di surga, dan Tuhan Yesus sebagai pengenapan domba. Itu semua berakhir waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu terjadinya di tengah minggu ke-70. Di sini dikatakan banyak orang Kristen mata hati pengertian mereka tertutup karena mereka nggak bisa lihat the end, mereka nggak bisa lihat kemuliaan daripada ceremonial law yang dihentikan atau dipakukan ke salib. Jadi walaupun ceremonial law dipakukan, tapi ceremonial law itu adalah caranya untuk melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kayu salib. Jadi walaupun dia punya ceremonial law berakhir, kita masih harus melihat kemuliaannya. Karena dengan kita memandang kemuliaannya di 2 Korintus 3:18, kita dirubahkan menjadi sama image-nya dari setiap pandangan kita. Jadi yang berakhir di kayu salib hanyalah the ceremonial law. Tetapi kita tetap masih harus melihat dia punya kemuliaan. Bedanya sekarang kita nggak perlu melihatnya melalui korban-korban yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menggantikan ceremonial law itu dengan perjamuan kudus, yaitu meat and drink. Tapi waktu-waktu untuk melakukannya tidak berubah. Jadi kesimpulannya, 30 tahun itu ialah Tuhan Yesus punya umur waktu dibaptis. Dan umur 30 itu bukan umur sembarangan, tetapi umur yang sudah ditetapkan Tuhan untuk semua orang yang mau menggunakan atau mau mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Mulainya waktu umur 30, waktu umur 30 ya. Itu dia. Jadi itulah arti daripada 30 tahun. Semoga pelajaran yang singkat ini bisa membuat kita lebih menghargai lagi nubuatan yang sudah digenapi, dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan yang akan digenapi, dan keselamatan kita sangat bergantung kepada kita percaya. To God be the glory.